Baiklah Ibu, saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang kedua, Bapak Ibu, mohon untuk tidak mengantuk. Ini adalah observasi penilaian kinerja guru. Kinerja kepala sekolah. Mari kita observasi bersama-sama ya Bapak Ibu ya, supaya penilaiannya lebih objektif. Indikator yang dipilih oleh kepala sekolah adalah memandu perencanaan pembelajaran. Betul Bu? Betul. Memandu perencanaan pembelajaran dengan target perilakunya adalah pahami ya. Target perilaku kepala sekolah nanti adalah kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada beberapa perilaku yang nanti harus kepala sekolah tunjukkan. Antara lain, nanti kalau Bapak Ibu bilang itu tidak nampak, bilang tidak nampak ya. Pertama, kepala sekolah mendefinisikan kriteria spesifik, realistis, monitoring efektivitas pelaksanaan rencana pembelajaran. Kalau itu tidak nampak, itu bilang di sini itu tidak nampak ya. Yang kedua, itu kepala sekolah memaparkan cara monitoring yang selama ini dilakukan dan akan dilakukan di satuan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, ibu kepala sekolah harus melibatkan audiens guru dalam proses monitoring mendapatkan prestasi yang dapat dan umpan balik. Ini dan saya berharap nanti rating observasinya dilakukan dan efektif. Nah, itu ya sebagai gambaran sebetulnya apa indikator yang diambil oleh kepala sekolah. Ini adalah bagian dari wawancara ulang. Silakan untuk praktek kinerjanya, mari kita saksikan bersama-sama di 13 ini bagaimana kepala sekolah memaparkan hal ini. Silakan. Terima kasih pengawas. Biar tidak ngantuk, saya izin sambil berdiri. Salamnya sudah tadi ya. Berarti saya langsung saja. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Iya, gerakan badan ke kanan dan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan dan kembali duduk. Nah, kalau terlalu lama takutnya nanti malah waktunya keburu sore. Di hujan yang deras ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan demi kebaikan sekolah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita tercapai. Amin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Pengawas bahwa indikator yang saya pilih untuk dinilai di praktik kinerja saya adalah memandu perencanaan pembelajaran. Dan target perilakunya adalah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Boleh ke slide 2 Aris. Alasan kenapa saya memilih indikator tersebut ini dari identifikasi kita. Setelah rilis rapor pendidikan, ternyata ada 2 yang kuning. Satu di manajemen kelas dan satunya lagi di metode pembelajaran. Nah, selain di akun saya, di akun Bapak dan Ibu guru juga sama. Kuning ini akan muncul ketika kita mengakses
sesuai YTK. Makanya kita direkomendasikan untuk meningkatkan dua dimensi ini. Apa yang sudah saya dan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan yang kuning ini supaya menghijau kembali? Boleh di slide 3. Tugas kepala sekolah beserta bendahara juga Bapak Ibu semua adalah membuat rencana kerja tahunan. Dulu rapor pendidikan rilis pada bulan Maret 2025. Ketika rapat bulanan dan kegiatan komunitas belajar, kita membahas tentang lembar kerja tahunan. Ini adalah dari rapor pendidikan yang sudah di-download dari akun sekolah kita. Yang saya garis bawahi adalah kualitas pembelajaran, karena memang tadi ada kuning di sana. Dari 12 hasil identifikasi, dari 12 indikator ini yang diprioritaskan adalah nomor 5, yaitu kualitas pembelajaran, supaya kuning yang 2 tadi bisa meningkat. Apa sih kegiatan yang kita lakukan? Sudah dilakukan atau belum? Sebetulnya ini sudah dilakukan dan proses masih berlangsung. Kepala Satuan Pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi dalam memberikan instruksi dan panduan pembelajaran interaktif melalui pelatihan dan refleksi untuk mengembangkan karakter peserta didik yang bersifat holistik sampai akhir. Nah, ini kapan realisasinya? Ini tercantum di dalam RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Slide berikutnya. Pada RKAS kita mendapat 2 BOS, 1 BOS reguler dan yang satu lagi adalah BOS kinerja. Kenapa mendapat BOS kinerja? Karena kita telah melaksanakan program sekolah penggerak. Kalau hanya dari rapor pendidikan, kita tidak masuk kriteria karena ada 2 yang kuning tadi. Kita masih mendapat BOSKIN itu karena sebelumnya kita sebagai sekolah penggerak, kita telah melaksanakan program prioritas kementerian, makanya dapat BOSKIN di tahun 2025 kemarin. Uangnya untuk apa BOSKIN? Sekitar mendekati 50%-nya, ada di 12 juta, itu adalah untuk kegiatan pembelajaran mendalam, baik untuk kegiatan kepala sekolah ataupun untuk kegiatan guru, didanai dari BOSKIN. Boleh lanjut Kak Aris? Nah, apa sih yang harus dilakukan setelah kegiatan pelatihan selesai? Apakah kita sudah bebas tugas? Kira-kira sudah bebas belum Bapak Ibu? Belum. Kalau belum, ada tugas baru lagi. Apa kira-kira? Ya, tindak lanjut. Dari kegiatan pembelajaran mendalam yang sudah didiseminasikan oleh rekan-rekan yang menjadi peserta pelatihan, Bapak dan Ibu harus mengimplementasikan. Sedangkan saya sebagai kepala sekolah harus membersamai dengan cara monitoring. Kapan monitoring dilakukan? Tentunya tidak instan dan tidak cukup singkat. Ini waktunya dalam 1 semester ke depan. Pelatihannya semester kemarin sekaligus implementasi. Sekarang juga semester ini kita implementasi dan ada monitoring. Untuk monitoring, saya harus memfasilitasi kepada Bapak dan Ibu tentang kriteria dan mekanisme monitoring pembelajaran. Saya juga harus membersamai Bapak dan Ibu menyusun instrumen dan jadwal monitoring semesteran. Ini harus sama-sama kita sepakati. Saya yang memonitor, Bapak Ibu yang dimonitor. Kalau Bapak
Bapak Ibu tidak paham, apa yang akan saya lakukan nanti tidak sinkron. Makanya dibuatlah fasilitasi sesuai yang kita laksanakan hari ini. Kemudian ada koordinasi pelaksanaan monitoring secara berkelanjutan dan ada tindak lanjut hasil monitoring untuk perbaikan pembelajaran. Boleh slide berikutnya. Nah, fasilitasinya itu apa saja? Satu, saya sudah membuatkan SOP. Saya sudah tanda tangani tapi belum saya sosialisasikan. Boleh Aris filenya untuk diklik. Di sini ada linknya. Yuk kita buka dulu. Nah, link ya. Biar Bapak dan Ibu itu tahu apa sih SOP dari monitoring ini, kapan sih jadwalnya, terus apa bentuk tindak lanjutnya. Di copy terus dibuka di emailnya akun belajar ID Aris. Karena saya share di drive bersama. Yang tadi di copy langsung dipastikan di sana. Nah, ya dari situ di copy. Nah, dari HTTP bisa di copy. Ya. Ada dari sini. Ya. Ya, copy dulu langsung pastikan di atas. Kayaknya ada yang kurang. Itu baru TTS H-nya kurang. Hak kecil, jangan hak kapital. Harus ini langsung muncul. Saya kopikan sampai ke sini biar nanti dibuka di WA. Saya langsung paste di WA ya, biar dibuka. Ya, apakah sudah ada di WA? Ini pengawas. Oh ini. Yang ada, cukup Ibu. Sudah terbuka Bapak Ibu? Nah, ya dari halaman awal. Nah, ini adalah SOP tentang kegiatan monitoring pembelajaran selama 1 semester. Yang tentunya pembelajarannya itu adalah pembelajaran mendalam yang sama-sama sudah kita pelajari semester lalu. Silakan Bapak dan Ibu cermati. Ya, boleh scroll ke bawah. Nah, itu adalah SOP-nya sampai ada tanda tangan saya di halaman 2. Kemudian halaman 3 adalah instrumennya. Yuk kita sepakati apakah dengan instrumen ini Bapak dan Ibu setuju atau masih ada yang harus ditambahkan atau dikurangi. Kan pembelajaran mendalam sudah dipelajari semester kemarin. Nah, semester ini bagian saya memonitor Bapak dan Ibu tentang keterlaksanaan dari pembelajaran mendalam yang sudah sama-sama kita gali. Jadi nanti saya tinggal catat ya. Itu artinya Bapak dan Ibu selalu menyiapkan administrasi yang sudah disusun, yang sudah saya periksa. Kemudian tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. Saya kan ada observasi ke kelas Bapak dan Ibu. Nanti saya mengecek apakah nomor 2 terlaksana atau belum. Nah, Bapak dan Ibu setuju kan dengan aspek yang nomor 2? Nah, kalau nomor 3? Nomor 4?
Ya, pada umumnya semua setuju ya, bukan pada umumnya, bahkan semua setuju. Apakah ada aspek lain yang perlu ditambahkan untuk instrumen? Atau ini dianggap cukup saja? Iya, cukup dulu. Nanti kalau misalnya ada temuan, kita komunikasikan lagi ya, supaya ditambah atau dikurangi. Boleh ke halaman 4. Ini adalah jadwal monitoring. Jadi Bapak dan Ibu, selain observasi praktik kinerja yang berlangsung di bulan Februari ini, kita akan melaksanakan monitoring sesuai jadwal yang ini. Kita sudah berada di bulan 2 ya, Februari, observasi pelaksanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu, ada yang sudah saya observasi dan sudah saya beri rating di ruang kinerja, ada juga yang belum. Karena itu salah satu keterbatasan saya tidak berada di sekolah setiap waktu, ada kesibukan lain yang haruskan saya berangkat rapat atau kegiatan dinas luar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah. Yang kita lanjutkan. Nah, nanti masih di halaman 4 Kak Aris. Di tengah semester kita akan mengadakan refleksi di pertemuan HBG Komunitas Belajar Sakti untuk mengetahui apakah supervisi yang dilakukan pada bulan 2 ini sudah efektif atau belum, sudah terlaksana atau belum, apakah ada kendala atau tidak. Nah, itu dilaksanakan nanti pada bulan tengah semester, yaitu bulan 3 ya, sekitar habis Lebaran atau sebelum Lebaran, di waktu jadwal pembelajaran. Kemudian bulan keempat ada monitoring lanjutan, yaitu saya mengisi instrumen yang tadi yang ada checklist-checklistnya. Apakah sudah terlaksana? Apakah sudah ada? Nah, jika belum, nanti dievaluasi, kita refleksi akhir, kita refleksikan bersama mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, dan mana yang perlu dibenahi. Boleh lanjut ke slide berikutnya, kembali ke slide lagi Aris. Iya. Nah, ini adalah jadwal observasi praktik kinerja yang sama-sama telah kita lalui. Hanya saya belum semuanya memberikan rating kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan seiring berjalan waktu di bulan Februari ini saya bisa memenuhi tuntutan saya untuk segera mengisi rating Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke dokumen tindak lanjut. Halaman 8. Nah, tadi Ibu pengawas mengatakan bahwa banyak regulasi baru yang harus kita cermati, yang harus kita tindak lanjuti. Kalau tadi yang dibahas kan Permendikbud nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 6. Nah, sekarang saya ingin kita bedah bersama tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2026. Linknya sudah ada di WA tadi. Nah, supaya tidak ngantuk, Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4 ya. Nggak apa-apa 4 kelompok. Mau 4 kelompok atau mau 2 kelompok besar? 2 kelompok besar. Oke. Pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu. Silakan buka dulu Permendikbud nomor 1. Nah, pertanyaannya atau tugasnya, apa fokus utama dari Permendikbud ini sesuai hasil baca Bapak dan Ibu? Ya. Apa fokus utama dari Permendikbud nomor 1 ini sesuai hasil baca Bapak dan Ibu? Jika hal ini belum terbahas, kita masih ada kesempatan lain, kita akan lebih lengkapi. Ya, baik kelompok kanan ataupun kelompok kiri yang sudah dapat menyimpulkan apa sih fokus utamanya. Kita kan orang dewasa ya, kadang baca sekilas pun, oh ya, fokus utama dan yang beda dari regulasi sebelumnya adalah ini. Mau ditunjuk atau mau ngacu? Ditunjuk ya? Oke. Silakan dalam kelompok berdiskusi dulu. Temukan
2022. Kalau ini kan 2026, ada 4 tahun ya bedanya regulasi yang sebelumnya dengan yang ini. Sudah ada kelompok yang menemukan fokus utama? Apa sih? Iya, sebentar Pak Agus, boleh. Isi dari Permendikbud ke-1 tahun 2026 proses ini tentang proses di dalamnya meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pemberian proses pembelajaran. Itu mungkin. Boleh tepuk tangan untuk Pak Agus. Dari kelompok sebelah kanan boleh juga mengacungkan tangan jika masih ada fokus utama lain yang belum disebutkan tadi. Atau mau ke kelompok ini dulu? Oke, Pak Is, Anda. Dalam pembelajaran nomor 1 yaitu fokusnya pada transformasi pada proses pembelajaran yang instruktif ketika pada murid subjeknya itu bermakna dan menyenangkan bagi anak didik untuk bisa belajar dengan nyaman dan aman di sekolah tersebut. Yang selanjutnya itu menegaskan pemeliharaan dari pendekatan edukatif ke pembelajaran berkualitas dan menghasilkan olah pikir hati, terus rasa, terus apa lagi ya? Dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is telah menambahkan yang tadi disampaikan Pak Agus. Betul. Jadi salah satu fokus utama dari Permendikbud nomor 1 ini adalah kerangka pembelajaran mendalam yang di dalamnya ada BBM. Apa itu BBM? Sudah lupa atau masih lupa? Bermakna berkesadaran. Satu lagi M-nya menyenangkan. Berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Jadi itu adalah salah satu fokus utama dari Permendikbud. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Untuk telaah nanti kita lanjutkan sama-sama di rumah ya. Itu baru sebagiannya, karena banyak fokus utama lainnya yang harus kita cermati dan kita tindak lanjuti. Dari Permendikbud tadi kita bandingkan dengan modul ajar yang sudah Bapak dan Ibu susun. Bapak dan Ibu sudah menyusun modul ajar? Sudah. Yang kemarin digunakan untuk observasi praktik kinerja. Silahkan dibuka. Nah, sambil membuka, bandingkan dengan Permendikbud yang barusan. Ini saya sudah buatkan instrumennya. Langsung diisi di sini. Ini sifatnya adalah evaluasi diri evaluatir. Apakah instrumen ini sudah tercapai atau belum? Cermati lagi RPP atau modul ajar yang kemarin Bapak dan Ibu susun. Kita jujur-jujuran aja ya. Jadi nanti apapun jawabannya kita bahas bersama lagi di pertemuan mendatang. Apa sih yang harus kita benahi? Apa sih yang masih kurang? Apa sih yang belum dilaksanakan? Silakan Bapak dan Ibu segera mengisi. Khusus untuk guru ya, untuk tenaga kependidikan tidak harus mengisi instrumen. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu selesai, saya akan mempersilahkan perwakilan beberapa dari Bapak dan Ibu untuk mempresentasikan apa sih yang sudah lengkap, apa sih yang belum, apa yang sudah dilaksanakan dari RPP dan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan di observasi. Observasi itu kan sampel dari seluruh pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya. Tentunya kalau di observasi sudah optimal, harapannya di pembelajaran harian pun sama, sudah optimal juga. Maka diletakkan tadi kebagian ke ada yang lebih? Oh ini masih ada ini.
Nanti yang udah selesai boleh acungkan tangan untuk membacakan apa yang sudah diisinya. Yang tadi sudah ngacung nanti tidak ngacung lagi ya, bagian yang belum. Nah, saya kira ini tidak memakan waktu lama ya, karena Bapak dan Ibu hafal betul apa yang kemarin ditulis di perencanaan. Hasil dari mengisi ini kita refleksikan di pertemuan ketiga sesuai tadi jadwal yang sudah dilihat sama-sama. Ada yang sudah beres, boleh acungkan tangan. Tapi selain yang tadi sudah ngacung ya, ya boleh dinyalami, mangga. Yang kalau yang sudah berarti sudah semua. Kalau ada yang belum, bacakan yang belumnya saja. Terima kasih atas waktunya. Untuk instrumen supervisi dokumen dan kajian modul kerja saya, kebetulan saya ada di kelas 2. Dari komponen FPT yang dibagikan tadi, saya cocokkan dengan modul ajar yang saya buat kemarin. Alhamdulillah, ya saya sesuai dengan instrumen ini Bu. Kebetulan dari supervisi sama Ibu Kepala dan hasilnya hijau di aplikasinya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Ada rekan yang mau menambahkan, boleh dari kelas atas. Terima kasih Neng Melani atas refleksi dirinya ya terhadap modul ajar yang telah dibuat dicocokkan dengan instrumen ini. Dari sebelah kanan, boleh Ayapi? Baik, terima kasih Bu Kepala. Dari instrumen supervisi dokumen ini yang sudah dibagikan barusan oleh Ibu Kepala Sekolah, setelah kemarin saya melaksanakan supervisi dengan siswa kelas 6 di kelas. Setelah saya baca dari berbagai dari instrumen pilihan supervisi dokumen ini, kalau saya lihat dan saya cocokkan dari pengalaman kemarin, hampir semuanya terrealisasi. Hampir semuanya terrealisasi. Mudah-mudahan menjadi salah satu semangat saya untuk selalu sesuai dengan apa yang harus saya kerjakan. Seperti itu. Boleh tekan terkait bersama yang lain. Terima kasih. Nah, yang lain silakan diselesaikan jika masih belum, dan nanti di akhir kegiatan dikumpulkan kembali untuk sama-sama kita refleksikan di pertemuan mendatang. Boleh slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, monitoring ini akan kita laksanakan sesuai jadwal yang tadi Bapak dan Ibu sama-sama saksikan. Kemudian refleksi kita laksanakan bulan ketiga besok, dan refleksi akhir dilaksanakan pada bulan akhir semester. Nah, melalui pemanduan perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara sistematis, kemudian berbasis data juga, dan dilaksanakan berkelanjutan, kita tindak lanjuti hasil monitoring ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 1 tahun 2026. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan
sekolah kita sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi motivasi dan panduan bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan UPTD SDN Negeri 1 Waringin. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah pada siang hari ini. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oh ya, baik. Pada Ibu Pengawas, silakan menanggapi dari pemaparan kepala sekolah. Monggo. Presentasinya penuh dengan semangat ya. Ingin ngantuk nggak Bapak Ibu? Tidak bikin ngantuk. Oke, ranking kinerjanya saya kasih nilai dilakukan secara efektif efisien. Itu nggak sampai 1 jam kita itu beres ya Bapak Ibu. Ini langsung saya kirim buat Anda. Beberapa catatan saya adalah ini sangat bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan, dan hari ini Ibu sudah melakukan sesuai dengan instrumen yang ada berdasarkan lembar observasi. Ini catatan saya, ini catatan observer. Maka Ibu Kepala Sekolah sudah memaparkan apa itu monitoring dan bagaimana dampak daripada monitoring dan kapan akan dilaksanakan monitoring secara kontinu di setiap semesternya, dan insya Allah realistis, dan bahkan ada lembar instrumen yang hanya 1 lembar. Itu sangat baik dan sederhana menurut saya. Kalau tadi yang Bapak Ibu kerjakan itu berlembar-lembar, ada yang instrumen lebih simpel, sederhana dalam 1 halaman, dan mudah-mudahan ini bisa dibagi dengan kepala sekolah yang lain. Kepala sekolah sudah menyusun rencana jadwal observasi kelas dengan secara terstruktur Bapak Ibu, mekanisme monitoringnya, dan mohon lakukan observasi ini fokus pada implementasi. Bu Endang, pada implementasi artinya bagaimana Bu Endang melihat kesesuaian antara rencana pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan prakteknya di kelas, selaras atau tidak. Memang lembar observasi hanya 1 halaman ini, jadi saya cocok dengan yang ini. Jadi fokusnya tidak usah banyak indikator, cukup berapa ini? 7 indikator sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan, tentunya mengacu kepada aktivitas peserta didik. Memang sebagai kepala sekolah tolong hindari observasi yang banyak indikator, kasihan. Bapak Ibu menginginkan lembar observasi banyak indikator atau sederhana indikatornya sedikit? Mau yang 1 lembar, mau yang lebih dari 1 lembar? Yang lebih lembar aja. 1 lembar ini ada yang lebih sederhana yang sudah dibuat ya. Jadi saya sarankan Bu Endang, meskipun sekolah kita itu jumlah gurunya tidak banyak, cek banyak ya, cek administrasinya saya pikir mulai dengan sampling. Selama ini semua dicek atau dengan sampling Bapak Ibu? Semua dicek. Bapak Ibu menginginkan dicek atau random sampling?
semuanya. Begitupun dengan yang pengawas lakukan. Insya Allah Bapak Ibu 100% khusyuk. Dan yang tidak kalah menariknya tadi, lakukan self monitoring, refleksi bersama dengan guru. Jadi karena kadang-kadang monitoring terbaik bukan hanya dari atasan Bapak Ibu. Iya tidak. Monitoring terbaik malah justru dari diri sendiri Bapak Ibu. Analisis hasil belajar, terus lakukan wawancara singkat ya dengan siswa Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan nyaman? Sederhana tapi kuat. Tolong lakukan itu. Diskusi dengan metode coaching, Bu Enan, ini terapkan diskusi dengan metode coaching. Lakukan nggak lama lah, 10 menit dengan Bapak Guru. Gunakan metode coaching bukan menghakimi, fokusnya ke perbaikan pembelajaran Bapak Ibu dan mudah-mudahan efektif ya. Lakukan monitoring secara berkelanjutan dan rekomendasi saya Bu Endang, ini apa yang Bu Endang lakukan sudah cukup bagus, penampilannya juga bagi saya membuat saya tidak mengantuk, saya mudah paham dengan apa yang dia sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga sama. Rekomendasi dari saya, tolong lakukan monitoring secara berkelanjutan dengan menggunakan SOP tadi yang sudah disepakati bersama, yang sederhana, bisa diterima oleh Bapak Ibu. Dengan ideal siklusnya tadi, 1 perencanaan disusun sudah, lakukan observasi pada saat pelaksanaan, analisisnya berbasis data, refleksi dan coaching, lakukan tindak lanjut kalau perlu, monitoring secara ulang. Monggo ada lagi mungkin ini untuk peningkatan profesionalisme manajerial kepala sekolah melakukan monitoring. Silakan belajar mandiri tentang peningkatan praktek kinerja di ruang ITK sampai dapat surat keterangan. Surat keterangannya nanti diupload di My ASN, akan mendongkrak nilai IP. Dan kedepannya yang saya inginkan lagi adalah berbagi instrumen sederhana ini di K3S gugus 1 ya. Ini bisa dipakai. Izinkan ini dipakai di gugus lain Bapak Ibu? Ini menurut Bapak Ibu simpel, sederhana atau rumit? Simpel. Kalau ini instrumen pelaksanaan pembelajaran, lebih simpel lagi 5 poin. Ini 7 poin. Boleh, silakan. Dan kita percaya Bapak Ibu melaksanakan. Itu saja catatan dari saya. Bapak Ibu mudah-mudahan diterima. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah pada siang hari ini. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu guru semua. Apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus. Nanti ya. Boleh sambil dibawa dulu. Tadi. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidan hamdan yaqinan. Ya Rabbana ya rahmuka wa ya bagi syarika wa syarika wa Allahumma inna samta afa wa afiyata fi dini wa dunya wa akhirah. Allahumma inna samta afa wa afiyata fi dini wa dunya wa akhirah. Allahumma samta afa wa afiyata fi dini wa dunya wa akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir sayyi'atina wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba